Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Francisca dari program studi Sistem Informasi dengan konsentrasi Sistem Informasi Manajemen dari Institut Global of Technology and Business. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah pengelolaan basis data dengan dosen Budetin Sofia. Nah, teman-teman, di sini kita sudah ada studi kasus. Studi kasusnya itu kita suruh buat basis data untuk sebuah CV buka buku. CV buka buku ini merupakan sebuah usaha peminjaman buku yang memberikan pinjaman berbagai buku pada anggotanya. Kita suruh melakukan analisis terhadap CV buka buku ini dengan beberapa aturan CV buka buku. Yang pertama, ada buku yang ada di sini memiliki berbagai macam kategori, antara lain ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan alam, novel, dan komik. Setiap proses peminjaman sejauh ini hanya dicatat secara manual, di mana apabila waktu pengembalian melebihi 2 hari, maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 untuk setiap buku dan setiap hari. Yang ketiga, syarat untuk menjadi anggota CV buka buku ini adalah dengan menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi pelajar, memiliki nomor HP, email, dan alamat yang jelas. Yang keempat, CV buka buku ini juga memiliki karyawan. Nama karyawan akan tercatat pada saat pemesanan buku. Nah, teman-teman, di sini udah ada soalnya. Soal yang pertama itu kita disuruh untuk menganalisis terhadap CV buka buku dan buatlah rancangan konseptual diagram pada studi kasus tersebut sebelum membuat database pada aplikasi PHP-MyAdmin. Beri penjelasan untuk setiap langkah pembuatan konseptual diagram, desain implementasi. Nah, teman-teman, di sini Tiara udah ada konseptual diagramnya. Bentar ya. Tiara share. Ini dia konseptualnya. Nah, ini dia teman-teman. Bisa konseptualnya. Di sini Tiara punya 5 tabel. Yang pertama ada tabel anggota, yang kedua ada tabel buku, yang ketiga ada tabel karyawan, yang keempat ada tabel pinjaman, dan yang kelima ada tabel pengembalian. Nah, di setiap tabel ini berisi macam-macam. Nah, yang pertama itu ada tabel anggota, ada ID anggota, ada nama anggota, ada konsentrasi, ada jenis kelamin, ada alamat, nomor telepon, dan email. Di tabel buku ada ID buku, nama buku, pengarang, judul, tahun buku, dan stok. Di tabel karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, jam tugas, nomor telepon, dan alamat. Nah, di tabel pinjaman ini ada nomor pinjaman, ada ID buku, ada ID anggota, ID karyawan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Di tabel pengembalian ada nomor kembali, ada ID karyawan, ada ID anggota, dan ID buku. Di slide kedua ini kita suruh buat database dan tabel-tabel yang dibutuhkan untuk CV buka buku pada studi kasus yang tadi. Oke, kita buka XAMPP dan PHP-MyAdmin ya. Kita klik ini. Klik di sini. SQL. Kita akan buat database-nya dulu. Kalau buat database itu kita create. Oke. Database. Apa tadi namanya? CV buka buku. .com. Kita langsung kirim. Yeay, berhasil. Nah, selanjutnya kita buat tabel-tabelnya.
Yang pertama tadi ada tabel anggota. Kita buat tabelnya ya. SQL. Sebelum tadi kita klik dulu CV buka bukunya, habis itu kita ke SQL-nya. Kalau buat tabel itu create table. Tabel apa tadi? Yang pertama tabel anggota. Tabel anggota tadi ada ID, anggota, tipe datanya varchar, dan panjang 20. Di ID anggota ini kita jadiin primary key-nya. Primary key. Yang kedua tadi ada nama anggota, tipe data varchar, panjang 30. Oke, selanjutnya ada konsentrasi, tipe data varchar juga, dengan panjang ini sama dengan 30. Setelah itu ada nomor telepon. Nomor telepon, data varchar, panjang 15. Setelah itu ada jenis kelamin, tipe data varchar juga, panjang 10. Setelah jenis kelamin ada alamat varchar juga. 30 deh. 30. Setelah itu yang terakhir ada email. Email tipe datanya varchar juga dengan panjang 35. Oke. Karena di sana ada pembuka, di sini juga ada penutup. Oke, sudah semua. Kita hitung, kita langsung kirim aja. Pastikan tadi itu udah benar ya. Ada ID anggota, ada nama anggota, ada konsentrasi, ada nomor telepon, ada alamat, dan juga emailnya. Dan berhasil. Dan pastinya ada di sini, di kiri buka bukunya ada tabel anggota. Oke, selanjutnya yang kedua tadi ada tabel apa? Yang kedua tadi ada tabel buku. Tabel buku. Tadi create tabel buku, tabel buku. Tabel buku itu tadi ada ID buku. ID buku, tipe datanya varchar, dan panjang 20. Nah, 10 aja deh. 10. Kita jadikan dia primary key. Primary key.
primary key. Selanjutnya ada nama buku. Nama buku, tipe datanya varchar juga, dengan panjang 30. Setelah nama buku ada pengarangnya. Pengarang varchar juga. Datanya dengan panjang 20. Habis pengarang ada judul buku. Tulis judul aja. Berdata varchar. Yang panjangnya judul 25 nih. Setelah judul ada tahun terbitnya. Tahun terbit dia in setelah itu ada stok tuh varchar panjang 35 dan selesai. Sini ini juga nggak dikasih juga. Ini aja. Kita pastiin lagi nggak ada yang salah. Di sini ada tabel buku, tadi ada ID buku, ada nama buku, ada pengarang, ada judul, ada tahun terbit, dan stoknya. Langsung kita kirim aja. Nah, untuk antisipasi nih ya, kalau misalkan itu, kita copy dulu teman-teman. Bismillah. Bisa. Yeay, bisa. Oke, selanjutnya tadi ada tabel apa tadi? Selanjutnya ada tabel karyawan. Setelah tabel buku ada tabel karyawan. Oke. Kita buat tabel karyawan. Tunggu ya, prosesnya udah lama. Sama kayak tadi, create karena biasa udah di sini, tinggal klik aja. Create table. Kita akan buat tabel karyawan. Kita akan buat tabel karyawan. Di situ aja tadi ada ID karyawan. Datanya varchar. Karyawan berapa ya? 20 deh. Kita jadiin primary key lagi. Primary key. Oke, selanjutnya ada nama. Udah pasti ada nama karyawan. Karyawan tipe datanya varchar. Ya. 19. Nama karyawan, terus itu ada jenis kelamin. Datanya varchar. Jenis kelamin. Setelah itu ada jam tugasnya. Jam tugas. Tipe datanya varchar.
Setelah itu ada nomor telepon. Berikutnya varchar juga. Nomor telepon tuh sama telepon ada alamat, tipe datanya juga varchar. Alamat. Oke. Setelah itu kurung titik koma. Oke, tadi kita udah di tabel karyawan tadi ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, jam tugas, nomor telepon, dan alamat. Biasa untuk generalitas. Oke, kita kirim. Semoga bisa. Nah, bisa teman-teman, berhasil. Yeay. Oke, kita ke tabel selanjutnya. Setelah tabel karyawan, ada tabel peminjaman. Oke. Tabel peminjaman. Seperti biasa, create table. Create table. Tabel peminjaman. Oke. Di tabel peminjaman itu tadi ada nomor pinjam. Tipe datanya varchar 20. Kita jadikan primary key juga. Kita jadikan primary key. Primary key. Setelah itu ada ID buku. ID buku. ID buku. ID buku. ID buku. Nah, teman-teman harus ingat ya. ID bukunya itu berapa tadi? Itu. ID buku. Saya itu ada ID anggota. ID anggota tadi datanya varchar 20. Dan ada ID karyawan. Tipe datanya varchar juga. Ingat-ingat ya berapa itu ya varcharnya. Setelah itu tanggal pinjam. Tanggal pinjam itu date, tipe datanya tanggal kembali, date juga. Oke, di sini kita ada foreign key, yaitu ID buku, ID karyawan, sama ID anggota. Mereka ini akan nanti menyambungkan ke tabel buku, tabel karyawan, dan tabel anggota. Sini ada foreign key. Foreign key. ID buku. Terus referensinya ke tabel buku. Tabel buku. ID buku. Nah, teman-teman, untuk mempercepat kita copy
aja yang ini. Itu kita tadi setelah di buku ada ID karyawan, karyawan, karyawan. Oke, sini ada ID anggota. Di sini ada di sini harusnya tabel anggota. Oke. Setelah itu kita tutup. Gitu. Oke, teman-teman, kita langsung kirim aja ya. Sebentar kita kirim deh. Prosesnya adalah main magnet berhasil, yeay. Setelah itu selanjutnya kita bikin tabel pengembalian. Nah, teman-teman, supaya kalian nggak lupa nih tadi ID karyawan berapa ya, varchar-nya itu yang berapa, panjangnya 20 atau berapa. Kan tadi kita udah copy nih, jadi kita tinggal paste aja, dan kita tinggal ganti ininya. Tabelnya tadi, sekarang kita bikin pengembalian. Dan kita tinggal ganti nih, nomor kembali. Oke. Kita ganti nomor kembali. Varchar-nya 20 nggak apa-apa, terus prima jadiin jawaban DKI. Di sini kita ada ID buku, ada ID anggota, ID karyawan juga benar. Terus kita hapus tanggal pinjamnya. Nah, ini kita bikin tanggal kembali dan tipenya tuh. Ini foreign key-nya juga masih sama, ada ID buku, tabel buku, ID buku nih. Ini sama kayak yang tadi, tinggal kita tambahin nomor kembali aja gitu, sama udah itu doang. Terus kita langsung kirim. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 apa sih? Nah, sobat nomor 3 ini tambahkan minimal 5 data pada masing-masing tabel yang telah dibuat. Jelaskan arti query yang dibuat. Itu, oke. Sini kita suruh bikin 5 data, minimal 5 data ya. Oke. Bentar, 5 data. Oke. Pertama yaitu ada tabel anggota. Di tabel anggota ada apa aja sih tadi datanya? Ya, ada ID anggota, ada nama anggota, konsentrasi, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, sama emailnya. Oke, kita ke SQL aja. Nah, untuk menambahkan
query ini kita pakai insert into table anggota. Di sini ada table anggota. ls. Oke, tadi ada di sini ya. Teman-teman kita bisa lihat di sini ada ID anggota, nama anggota, konsentrasi, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, sama emailnya. Oke, kita ID dulu. ID-nya coba pakai tanda petik. Tanda petik 1. Tuh kita pakai B001 tanda petik koma, setelah ID anggota ada nama saya sendiri ya, nama Tiara Tiara Francisca, koma, setelah itu ada konsentrasinya sistem informasi manajemen. Koma, setelah itu ada nomor teleponnya 08. Nah, kita lihat nomor telepon kan biasanya ada 12 ya. Kita lihatnya ada 12 belum ya? Kurang 1. Oke. Nomor telepon jenis kelamin perempuan. Setelah itu alamatnya di Jalan Alaska 2. Jangan lupa nih ketik koma, emailnya Tiara @gmail.com. Satu B kurung tanda petik B 002. Ada siapa lagi ya? Lista deh, Lista. Sari. Panjang ya namanya. Oke, teman-teman perhatikan tanda kutip 1, habis itu koma, tanda petik 1, habis itu koma, tanda petik 1, habis itu koma. Seperti itu, biar menandakan kok dia tuh bukan bagian dari yang itu. Gitu. Misah lah, koma itu artinya misalnya. Setelah itu, setelah nama ada konsentrasi. Konsentrasi dia bisnis intelligence. Setelah itu ada nomor telepon 08. Oke, kurang 2. Koma, setelah itu nomor telepon jenis kelamin perempuan tanda petik koma, setelah jenis kelamin ada alamatnya jalan apa ya, Jalan Arwana 78.
Lupa, jangan lupa ya. Email, habis alamat tuh ada email. Email dia lisda@gmail.com. Oke. Ntar B003 ada Yoga Aprilio. Yoga Aprilio Damarwangsa. Cakep. Ya. Tanda petik koma, tanda petik lagi. Setelah nama ada konsentrasi, dia komputer desain multimedia. Oke. Setelah itu ada nomor telepon 08. Lebihan nih ini, lebih dari 12. Kan. Setelah itu ada alamat dia jalan apa ya? Jalan Kenanga 98. Setelah itu ada emailnya yoga@gmail.com. Ini baru 1, 2, 3, tinggal 2 lagi. Siapa ya? Namanya Mariam deh. Mariam Putri Nabila. Setelah itu namanya Mariam Putri Nabila. Jangan lupa ID-nya B004. Setelah itu ada nomor konsentrasi dia bisnis intelijen. Nomor telepon. Bener nggak nih? Ada 12 kurang 2. Oke, setelah nomor telepon ada jenis kelamin, dia perempuan. Nah, udah. Setelah itu nama, konsentrasi, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, jalan Angkasa, setelah itu ada email nih, namanya Maria @gmail. Ternyata di yoga nggak ada. Kalau kita ada ID nama, konsentrasi, nomor telepon, jenis kelaminnya belum. Jenis kelaminnya
Laki-laki dong. Jenis kelamin juga laki-laki. Oke. Yang terakhir ada B005. ada Ade Kurniawan. Setelah itu ada konsentrasi dia komputer desain multimedia. Setelah itu ada nomor telepon. Laki-laki jenis kelaminnya. Laki-laki tanda koma. Setelah itu alamatnya Jalan Multimatum. Nomor. Setelah itu ada email dia. ade@gmail.com. Untuk terakhir itu kita tutup dengan titik koma. Gitu. Oke, kita kirim. Ya, berhasil. Dan kita cek di sini strukturnya. Prosesnya lumayan lama ya. Nah, sudah ada ini yang kita lihat lanjut. Nah, ada ID-nya, namanya, konsentrasinya, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, sama email. Yeay. Oke, kita ke selanjutnya. Ke tabel selanjutnya ada tabel buku. Kita akan isi tabel bukunya. Sama kayak tadi, kalau misalkan kita mau nambah, itu kita insert into table. Sini ada tabel buku. LS. Nah, tabel buku, LS. Di sini ada ID buku, nama buku, pengarang, judul, tahun terbit, sama stoknya. Oke, sama kayak tadi, kurang tanda petik, kita pakai G 001. Nama bukunya ilmu buku sama kategori buku itu di sini sama aja ya. Muatan halaman.
Setelah itu ada pengarangnya. Ini Bila Humaira. Oke, setelah itu ada judulnya. Judul bukunya itu pengetahuan alam tentang pangan. Pangan, pengetahuan kan pada tertentu itu ada pangan. Tahun terbitnya 2008. Stoknya ada 15. Setelah itu G002 ada novel deh. Tadi kan jenis-jenisnya ada novel kan banyak. Dian Haryanto. Tentang rindu. Tahun terbit 2012. Stoknya 58. Selanjutnya G003 itu dia ada ilmu tahun lagi dengan pengarang Ilyas. Ilyas dengan judulnya apa ya? Kimia. Tahun terbitnya 2005 dengan stok 25. G00004 dengan apa ya? Tadi kan ada important. Komik ya tadi. Nggak apa-apa tadi komik dengan pengarangnya Liardono dengan judul Naruto. Dengan tahun terbitnya 2004 dengan stok buku 41. G005 ilmu
pengetahuan alam dengan pengarang Widya Alisandono. Jangan lupa tanda petiknya. Widya Alisandono dengan judul Fisika Murni. Tahun terbitnya 2019. Dengan stok 28. Nah, kalau detik terakhir itu pakai titik koma. Oke. Kita dulu untuk jaga-jaga. Kita kirim. Berhasil. Kita lihat lagi di sini. Sudah ada tabelnya. Ada ID buku, G001, G002, G003, 004, 005, pengetahuan alam, nama bukunya, novel, pengetahuan komik, pengarangnya Ani Nabila, Diana Kendala yang lain, judulnya The Pangarin, Kimia, dan lain-lain, tahun terbit 2005, 2004, 2019, yang ada stoknya juga. Yeay, berhasil. Oke, kita lanjut ke tabel yang karyawan. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke tabel karyawan ya. Oke, kita lanjut ke tabel karyawan. Oke, kita ke SQL. Di tabel karyawan ini ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, jam tugasnya, sama nomor teleponnya, sama alamat. Sama kayak tadi teman-teman, kita pakai insert itu tabel karyawan. Terus ini ada ID karyawan, ID-nya kita pakai G001, habis itu nama karyawannya Asep. Oke, setelah itu ada jenis kelaminnya, udah pasti laki-laki. Setelah itu ada jam tugasnya, cari jam 8.00 sampai jam 12.00. Oke. Setelah itu ada nomor telepon.
Ini adalah bukan nomor telepon sesungguhnya Mama Asep. Jadi kita nomor telepon ya. Habis itu alamatnya jalan aja ya. Jalan Agung 4. Setelah itu C002 tuh Lilis perempuan berarti perempuan. Benar. Karena ini baru besar semua kita besar ya. Ya mesti huruf besar teman-teman, bisa juga pakai huruf kecil. Tadi di sini biar jelas aja. Lilis dia perempuan jam kerja dia dari jam 12.00 sampai jam 14.00. Nomor teleponnya. Jalan Alus. Setelah Lilis ada 003. Setelah Lilis ada Igun. Laki-laki. Dia dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Oke. Satu nomor telepon. Dia tinggal di Jalan Anang. Empat ada Ika. Dia perempuan. Dia dari jam 12.00 sampai jam 15.00.
teleponnya. Jian dari jalan, jalan. Jalan timur. Timur 3. Satu ada C005. Ulung. Lagi dari jam 15.00 sampai jam 18.00. Oke, nomor telepon dia. Ya kan. Dia tinggal di Jalan Barat 9. Oke, udah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Biasa untuk berjaga-jaga kita. Setelah kita kirim. Berhasil. Kita cek ya. Jangan lupa selalu cek. Tada! Ini ada ID karyawan, nama karyawan, jasa kami, jam tugas, nomor telepon, alamat, dan sesuai. Kan ID ini namanya Asep, pilih jenis kelaminnya laki-laki perempuan, jam tugasnya bermacam-macam, nomor teleponnya ada, alamatnya juga. Nah, oke. Kita lanjut ke table yang selanjutnya, yaitu table peminjaman. Ke SQL-nya. Nah, sama kayak tadi. Insert into table pinjam, nih peminjaman, always. Table peminjaman ini teman-teman ada nomor pinjam, ID buku, ya. Nama pinjam, ID buku, ID anggota, ID karyawan, tanggal pinjam, tanggal kembali. Itu. Oke, langsung aja sama Kak tadi. Nomornya 45. ID buku tadi, makanya diingat-ingat ya teman-teman. ID buku, ID anggota, ID karyawan tuh kalian harus ingat-ingat apa aja, berapa aja. Itu 001. Itu ID buku ada ID anggota. Itu 001, makanya tadi. Nah, gitu kan. Biar gampang diingat. ID karyawan tuh J1.
tanggal pinjamnya tanggal 2. Ingat tadi tipe data tanggal pinjam itu detail itu kalau itu pakai garis miring. 9 bulan 1 2020. Tanggal kembalinya tanggal 7 01 2020. Oke, nah teman-teman, buat yang seperti ini, sama seperti ini, itu kita udah buat 1, nah berarti sisa 4 lagi. Untuk mempercepat waktu teman-teman, kita copy ini, terus kita paste sejumlah 5. Tapi teman-teman tetap sesuaikan sama yang tadi. Kayak ini, nah, nomor pinjamnya 4 berarti G002 karena tadi udah berurut banget. Ini B002, ini G002, yang kita tinggal ganti tanggalnya, tanggal 10 bulan 3 deh. Bulan 3 kembali ini tanggal 12 bulan 3. Sama ini juga 14 otomatis G003 B003 G003 tanggalnya berapa ya, tanggal 23 deh, tanggal 23 bulan 4 kembaliinnya tanggal 25 bulan 4 dong, 2020. Oke. Selanjutnya sama. Nah, nomor urutnya 5. Otomatis ini 004, 004, 4, tanggal 6 bulan 5, kita ganti tahun nih, 2021. Kembaliinnya tanggal 7 bulan 5 2021. Selanjutnya nomor urut 23. Otomatis ini G005, D005, J005 dengan tanggal berapa ya? Tanggal 4 deh. Tanggal 4 bulan 5 tahun 2021. Yang ngembaliinnya tanggal 5 bulan 5 2021. Nah, kalau sudah begini kita tutup dengan titik koma. Nah, udah. Kita dulu. Setelah itu kita kirim.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke tabel peminjaman. Jangan lupa tadi diklik tabel peminjamannya, habis itu ke SQL-nya. Sama kayak tadi, kita masuk insert into tabel peminjaman. Terus, oke. Sama kayak tadi, tanda petik 1. Di sini tabel peminjaman ada nomor pinjam, ID buku, ID anggota, ID karyawan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nomor pinjamnya, nomor ID buku tadi, kalian harus ingat ya, tadi kan kita udah ada ID buku, ID anggota, sama ID karyawan. Jadi kalian harus ingat itu ID-ID-nya, jangan sampai lupa. Harus sama kayak yang tadi. Oke, 001. ID anggota itu C001. ID anggota itu B001, sedangkan ID C001. Setelah itu tanggal pinjam. Tanggal pinjamnya itu kita dari tahun. Tadi kan pakai tipe datanya tipe ya. Jadi kita sekarang tahun 2020. Bulan 1 tanggal 2. Oke. Mengembalikannya tahun 2020 bulan 1 tanggal 4. Tanggal 4. Oke, 1, Nah, teman-teman buat yang seperti ini sampai 4 kali lagi. Karena ini kan disuruhnya kan tadi 5. Ya kan? Nah, ini udah 1 dan kita tinggal 4 lagi. Untuk mempercepat waktu ya, biar waktu kita efisien, kita copy aja. Kita copy, terus kita paste. Untuk mempercepat itu ya, teman-teman. Kita tinggal ganti-ganti aja. Tanggal 23 tadi urutan kan di 002, di 002, di 002. Nah, tips buat kalian biar kalian tuh nggak lupa atau biar ingat gitu ya, kalian tuh ngasih nomornya dan ini buat ID-nya tuh yang berurutan aja biar kalian tuh nggak lupa nantinya gitu. Bulan 2 tanggal 6, bulan 2 Oke, yang ini juga nomor urut dulu di 003, di 003, di 003, tahun 2020 bulan 6, tanggal 8, bulan 6, tanggal 9. Nomor urut 7 di 004, B004, di 004, 2021 kita ganti itu bulan 1, tanggal 9, 2021, bulan 1, tanggal 10.
Yang bawah nomor urut 9, G005, B005, J005, tahun 2021, bulan 5, tanggal 5, kembaliinnya 2021, tanggal 8, bulannya bulan 5, tanggalnya tanggal 8. Oke, teman-teman jangan lupa kok di akhir kita kasih titik koma. Sudah, kita copy. Jaga. Kita kirim. Yeay, berhasil. Kita cek lagi apakah sudah benar. Ya, ternyata benar teman-teman. Ini nomor pinjamnya, ini ID bukunya, ini ID anggotanya, ini ID karyawannya, ini tanggal pinjamnya, ini tanggal kembali. Udah benar. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya, ada tabel pengembalian. Kita akan isi tabel pengembalian ini ya. Kita akan isi-nya. Di tabel pengembalian ini ada nomor kembali, ID buku, ID anggota, ID karyawan, tanggal kembali. Itu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan kita udah di tabel peminjaman kan udah ada ID buku tadi, ID anggota, ID karyawan, terus ada tanggal kembalinya juga. Di tabel pengembalian ini kita tinggal nambahin nomor kembali aja. Nah, ini kan. Oke, jadi kita tinggal nambahin nomor kembalinya aja. Ya. Tapi ini nggak berurutan. Hapus saja. Ini nggak berurutan teman-teman. Itu cara cepatnya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian udah itu buru-buru banget dan kalian udah itu langsung di copy paste aja nggak apa-apa. Tapi kita belajar ya. Oke, di sini ada nomor kembali, buka kurung, tanda kutip, nomor kembalinya nomor 16 deh. Setelah itu ada ID bukunya, ada ID anggota, ada ID karyawan. Ya. Di buku itu tadi ada C. Nah, teman-teman, kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel pengembalian. Nah, di tabel pengembalian ini. Nah, teman-teman, kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu ke tabel pengembalian. Nah, di tabel pengembalian ini, teman-teman, ada nomor kembali, ID buku, ID anggota, ID karyawan, sama tanggal kembali. Hampir sama kayak tadi tabel peminjaman. Jadi kalian untuk mempersingkat waktu kalian tinggal copy aja yang tadi, yang ID buku, ID anggota, ID karyawan gitu. Nanti nomor pinjam sama nomor tanggal pinjam kalian hapus, kalian ganti jadi nomor kembali sama tanggal kembali. Tadi saya udah sempat merubahnya, jadi udah satu, jadi tinggal kita ganti aja tabelnya, jangan lupa. Jadi tabel pengembalian di sini udah ada nomor kembali, ID buku, ID anggota, ID karyawan, sama tanggal kembali. Jadi kita tinggal kirim. Dan berhasil, yeay. Dan kita lihat ya tabelnya. Sesuai apa tidaknya.
Nah, ini sesuai teman-teman. Di sini nomor kembali, ID buku, ID anggota, ID karyawan, sama tanggal kembali. Nah, teman-teman, kita ke soal yang selanjutnya ya. Oke. Di soal selanjutnya, di soal nomor 4, tampilkan data dengan menggunakan join untuk minimal 2 tabel, simpan dan jelaskan query dan tampilkan hasilnya. Oke. Sini kita akan menampilkan query minimal 2 tabel. Dan copy. Untuk menampilkan tabel itu, untuk menampilkan tabel tertentu itu teman-teman, kita gunakan select TB pinjaman, nomor pinjam, koma, pinjaman, ID buku, disitu TB pengembalian, nomor kembali, koma, TB pengembalian, ID anggota, from TB from tabel pinjaman inner join tabel pengembalian dari tabel peminjaman tadi nama ID buku sama dengan tabel pengembalian ID buku. Oke. Udah ini. Oke, setelah kita cek lagi pinjamkan, koma, tabel peminjaman, ID buku, kemudian nomor kembali, tabel pengembalian ID anggota, from tabel peminjaman. Oke, udah. Nah, di sini ada nomor pinjam, ID buku, nomor kembali, ID anggotanya. Setelah itu kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Tampilkan data jumlah buku yang dimiliki dengan rincian data yang detail. Oke, nomor 5. Di sini SQL select, gunakan select, gunakan sum jumlah stok
As stok, judul, ada nama buku, pengarang, habis itu tahun terbit, font dari tabel buku, group by judulnya. Ini udah kita kirim. Nah, ada semua teman-teman, ada stok, judul, sama buku pengarang terbit. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya. Soal nomor 6, kita suruh mungkin ya. Soal nomor 6 ini kita suruh menampilkan data anggota dan jumlah denda yang didapatkannya. Oke. Kita kasih buku. SQL-nya. Dan kita suruh menampilkan jumlah. Dan juga dendanya ya. Kita suruh untuk select jumlah anggota. Anggota, koma, tabel anggota, nama anggota, nama anggota, konsentrasi, nama anggota, nama telepon, koma, tabel anggota, jenis kelamin, tabel anggota, halamat, anggota, tabel anggota, email. Dan di situ sum to kurung tanggal kembali. Tanggal kembali kurang tanggal jam. Tutup 2 hari. Tutup didenda kan 5.000. Tadi kan dendanya 5.000 ya. Oke. As denda from tabel anggota, tabel pengembalian, where dari tabel
anggota ID anggota sama dengan table pengembalian ID anggota group by konsentrasi deh. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 6. Tampilkan data anggota dan jumlah denda yang didapatkan. Oke, kita suruh menampilkan data anggota dan menampilkan jumlah denda yang didapatkan anggota itu. Oke, kita ke SQL. Teman-teman, kita tunggu. Select. Jumlah anggota. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian harus sudah pencet ini dulu ya. Klik ini dulu, klik tabel CV buku, buka buku dulu. Setelah itu baru kalian ke SQL-nya nanti. Nah, sudah, kalian baru ke SQL-nya. Oke ya teman-teman, kita langsung aja select. Kita suruh menampilkan tadi data anggota dan apa tadi? Kita suruh menampilkan dendanya juga. Anggota titik anggota koma anggota titik konsentrasi tambah anggota nomor telepon anggota anggota titik
nomor telepon, ada jenis kelamin, pilih anggota, titik alamat, pilih anggota, pilih anggota, titik email. Setelah itu pesan tanggal kembali, dikurang tanggal kerja lebih dari 2 hari, dia akan didenda sebesar 5.000. Oke, apa tadi? Denda. Denda from anggota, denda pinjaman where anggota, ID anggota sama dengan tabel peminjaman titik ID anggota grup by anggota. Oke, kita kirim. Oke teman-teman, kita langsung kirim aja. Oke, sudah ada. Nah, ternyata teman-teman ada nih yang telat, yaitu Adik Kurniawan di 055. Dia telat. Nah, enggak 5.000. Oke, kita lanjut ke nomor yang selanjutnya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 7, yaitu buatlah view untuk menampilkan data anggota dan buku yang belum dikembalikan. Oke. Kita kayak punya admin, jangan lupa kalian klik dulu CV bukunya, habis itu kalian ke SQL-nya. Nah, kalian tinggal sama seperti nomor 6 tadi, cuma di sini suruh nanti yang belum ngembaliin bukunya. Kalau tadi kan yang denda. Nah, kalau ini yang belum ngembaliin bukunya. Jadi kalian sebenarnya tinggal itu aja sih. Ya, copy lagi terus paste, cuma ada beberapa yang harus diganti. Ya, anggota titik ID anggota koma TB anggota titik nama anggota TB anggota titik konsentrasi TB anggota titik nomor telepon TB anggota titik jenis kelamin TB anggota titik alamat TB anggota email. Nah, karena tadi kita suruh nunjukin siapa aja yang belum memberikan bukunya, maka kita harus tabel buku, titik, tabel buku, titik nama buku, tabel buku, tabel buku, judul bukunya. Setelah itu from tabel anggota, koma tabel buku, inner join, ini lagi. Join dari tabel pengembalian tabel buku ID buku sama dengan tabel pengembalian ID buku where tanggal kembali, karena itu tanggal kembali itu pakai formatnya ini strip 1 titik koma. Oke, udah seperti ini, kita langsung kirim. Dan berhasil, dan ternyata semuanya mengembalikan bukunya, tidak ada yang tidak mengembalikan bukunya.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari cukup sekian. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga tugas ini bisa memenuhi gimana sih? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Doain ya, semoga doanya dapetnya A. Alhamdulillah ya